Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Novisa dalam Civic Class pembelajaran kelas 10 PPKN. Pada sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang nilai-nilai Pancasila ya. Baik, sudah siap menyimak videonya? Kita mulai. Nah, untuk sesi ini adalah lanjutan dari sesi minggu lalu, yaitu tentang pengantar pembelajaran ya, dimana nanti ada sesi-sesi yang akan kita lanjutkan secara estafet. Nah, sebelum belajar, kita tahu tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kita tahu nanti akan kemana arahnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam alinea keempat UUD NRI tahun 1945 itu di alinea yang keempatnya bunyi Pancasila tercantum di situ. Nah, kalian setiap hari Senin dibacakan, tapi tidak cukup untuk hanya membaca saja ya, tapi harus kita laksanakan dan kita amalkan. Ini adalah sila Pancasila yang berlaku sampai saat ini. Nah, sebenarnya dari mana sih asal muasal dari Pancasila? Oke, kita lihat ya. Nah, masa lalu dan kemudian yang ini adalah masa sekarang. Pada masa lampau, nenek moyang kita itu punya nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh misalnya, nenek moyang kita itu dulu mencari Tuhan karena tidak ketemu-ketemu, maka ketemunya pohon besar, ketemunya batu besar, kemudian disembah sebagai Tuhan. Maka itu kita sebut dengan animisme dan dinamisme. Nah, kegiatan pencarian Tuhan itulah yang kita kenal dengan saat ini sebagai nilai ketuhanan ya. Kemudian nenek moyang kita juga punya adab, punya kebersamaan, punya persatuan, dan punya rasa tolong menolong secara bersama-sama. Nah, ini ratusan tahun yang lalu nilai-nilai ini muncul dan sampai sekarang. Dan ini ketika tahun 1945 pada sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ada 3 tokoh penggali rumusan Pancasila. Nah, 3 tokoh ini menggali rumusan Pancasila yang kemudian terjadi kesepakatan bahwa bunyinya seperti sekarang ini. Nah, namun ketika tanggal 22 Juni ini ada versi Piagam Jakarta di mana sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi bunyinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Namun atas dasar kesepakatan bersama di mana kita banyak sekali warga yang beraneka, maka para founding father kita melaksanakan kesepakatan kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini belum merdeka, masih Juni. Berikutnya bulan Juli, Agustus. Nah, Agustus kita merdeka dan 1 hari selanjutnya itu ada sidang PPKI di mana disahkan UUD 1945. Nah, dengan disahkannya UUD 1945 di mana UUD 45 itu terdiri dari pembukaan di mana UUD 45 alineanya tersebut ada bunyi Pancasila, maka ikut disahkan. Jadi bunyi Pancasila yang sah berlaku sampai sekarang ini adalah bunyi yang sudah disahkan oleh PPKI ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bunyinya ya, dimana di sini nanti ada nilai-nilai yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Oke, selanjutnya, nah nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya fleksibel ya. Ada yang disebut dengan nilai dasar, ada yang disebut dengan nilai instrumental, ada yang disebut dengan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai ideal, nilai yang tidak bisa diubah oleh siapapun ya. Ini nilai dasar, nilai ketuhanan, nilai persatuan ya, nilai kemanusiaan, ada nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Sementara nilai instrumental itu apa? Nilai-nilai yang dikembangkan dalam peraturan perundang-undangan ya, termasuk ini semua ada di dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Ini disebut dengan nilai instrumental Pancasila. Kemudian yang ini nilai praksis Pancasila itu adalah nilai-nilai yang normatif, nilai-nilai yang positif di mana kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita ingin bertanya, sebenarnya budaya itu lebih luas dari Pancasila atau Pancasila lebih luas dari budaya? Ulang ya, ini budaya apakah lebih luas dibandingkan Pancasila atau Pancasila lebih luas dari budaya? Jika jawabannya A, itu harus punya alasan. Jika jawabannya B, harus punya alasan. Coba kita telusuri bersama ya. Budaya itu adalah budidaya, hasil karya manusia. Pancasila adalah hasil karya manusia. Manusia yang mana? Manusia Indonesia. Berarti Pancasila itu lebih luas dari kebudayaan atau budayaan lebih luas dari Pancasila? Nah, berarti jawaban yang benar adalah B. Budaya lebih luas dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah bagian kecil dari hasil karya manusia. Manusia yang mana? Manusia Indonesia ya. Manusia Indonesia yang mana? Manusia Indonesia dari zaman nenek moyang kita yang diambil nilai-nilai luhurnya. Jadi Pancasila bukan buatan Tuhan, bukan. Pancasila hanya dipakai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai dasar negara. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, di dalam nilai ketuhanan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjalankan ibadah, beramal, saling menghargai, dan banyak lagi yang lainnya. Rasa kemanusiaan, kita harus punya sopan, santun, punya adab, tidak biadab kepada orang lain, menghargai yang lebih tua ya. Oke. Kemudian nilai persatuan, kekompakan, gotong royong, peduli, dan banyak lainnya. Demokrasi, menghargai pendapat orang lain, bijak dalam mengambil keputusan. Dan terakhir ini adalah keadilan, berlaku adil terhadap siapapun, terhadap sesama ya. Oke, untuk kebersamaan kita. Oke, itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Next, selanjutnya sesi 3 bersambung. Berarti nanti kita akan bersambung pada pembagian kekuasaan, yaitu distribution of power, dan kita juga belajar dengan separation of power. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa lagi. Ada kalimat bagus buat kita. Pancasila bukan hanya sebuah postingan gambar dan kata-kata "Saya Pancasila" pada setiap 1 Juni, tapi sebuah amalan yang harus ditanam di hati dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah seorang Pancasila. Oke, sampai jumpa lagi di sesi yang ketiga. Semoga kita semua dalam kondisi tetap semangat
dan dukung kami agar menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.